Halo, nama saya Dewi Lukita Mahenu, NIM 11 2021 191. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang HIS, induksi dan akselerasi persalinan. Yang pertama, apa itu HIS? HIS adalah tenaga yang mendorong janin keluar dalam proses persalinan, di mana persalinan itu sendiri adalah proses bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Proses pembukaan serviks sendiri dibagi dalam dua fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten apabila serviks membuka 3 cm selama 8 jam, dan fase aktif itu sendiri terbagi atas 3 fase, yaitu fase akselerasi di mana serviks membuka 3-4 cm dalam waktu 2 jam, fase dilatasi maksimal, serviks membuka 4-9 cm dalam waktu 2 jam, dan fase deselerasi, serviks membuka 9 cm sampai lengkap selama 2 jam. Pada kehamilan multigravida, fasenya lebih pendek dari 7 jam, dan pada primigravida kala satunya 13-14 jam. HIS palsu atau HIS pendahuluan disebut juga false labor pains, di mana terjadi peningkatan kontraksi dari Braxton Hicks. Kontraksi Braxton Hicks adalah kontraksi rahim yang tidak beraturan selama kehamilan, tetapi dapat dirasakan menjelang akhir kehamilan. HIS juga dikatakan kontraksi uterus yang ritmis dan teratur selama proses kehamilan, di mana ada fase kontraksi dan relaksasi, frekuensi semakin sering, durasi semakin lama, amplitude semakin kuat, simetris kanan dan kiri, merata, dan terdapat dominansi fundus. Selanjutnya kita akan membahas skala 1. Skala 1 dimulai sejak kontraksi uterus yang teratur hingga serviks membuka lengkap. Pada awal skala 1, frekuensi 3-4 kali dalam 10 menit, lamanya 20-30 detik, dan amplitudenya 40 mmHg. Pada akhir skala 1, frekuensinya 3-4 kali dalam 10 menit, lamanya 60-90 detik, dan amplitudenya 60 mmHg. Skala 2 dimulai ketika pembukaan serviks yang sudah lengkap dan berakhir dengan lahirnya bayi. Pada skala 2 frekuensi biasanya 3-4 kali dalam 10 menit, amplitudenya 60 mmHg, dan terdapat kontraksi diafragma dan otot dinding abdomen. Dikatakan skala 3 dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Pada skala ini frekuensi semakin berkurang, amplitudo 60-80 mmHg, dan aktivitas uterus semakin menurun. Dan yang terakhir ada skala 4, dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelah itu. Selanjutnya kita akan membahas tenaga persalinan. Tenaga persalinan adalah tenaga yang mendorong janin keluar selain HIS yang disebabkan karena kontraksi otot dinding-dinding perut yang mengakibatkan peningkatan tekanan intraabdominal. Selanjutnya kita akan membahas tentang induksi persalinan. Induksi persalinan dilakukan agar persalinan mulai berlangsung sebelum atau sesudah kehamilan cukup bulan dengan cara merangsang atau menstimulasi untuk menimbulkan HIS ataupun kontraksi. Cara induksi ada dengan 2 cara, yaitu dengan medikamentosa dan dengan tindakan. Dengan medikamentosa dengan pemberian infus oksitosin, bisa juga dengan menggunakan misoprostol oral atau intravagina. Dan dengan tindakan kita bisa menggunakan amniotomi maupun stimulasi payudara. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabel Bishop score. Tabel Bishop score adalah penilaian yang dipakai tim medis untuk melihat kesiapan ibu hamil secara fisik dalam melahirkan, dan dalam dunia awam biasa kita kenal dengan istilah bukaan. Di sini kita lihat apabila serviks dikatakan sudah matang ketika skornya lebih dari 6, dan apabila skornya kurang dari 5, serviks dikatakan belum matang. Jika serviks belum matang, pematangan serviks dengan prostaglandin dan kateter Foley. Jika serviks sudah matang, kita lakukan amniotomi. Jika 1 jam tidak baik, kita lakukan pemberian oksitosi drip. Dan jika ibu mengalami PEB, amniotomi bersamaan dengan oksitosi drip. Indikasi kita lakukan induksi, indikasi ibu apabila ibu menderita penyakit hipertensi dalam kehamilan, PEB ataupun eklamsi, kehamilan dengan DM, dan infeksi amnionitis. Indikasi janin, kehamilan lewat waktu atau postmaturitas, KPD, janin mati, inkompatibilitas resus, insufisiensi plasenta, intrauterine fetal death atau kondisi janin yang meninggal di dalam kandungan setelah kehamilan berusia 20 minggu, intrauterine growth
restriction atau kondisi ketika bayi tidak tumbuh dengan berat normal selama kehamilan, ataupun karena oligohidroamnion. Kontraindikasi infeksi herpes genital, operasi sesar dengan sayatan vertikal, riwayat operasi besar pada rahim, prolaps tali pusat, dan jalan lahir yang sempit. Komplikasi induksi persalinan terhadap ibu bisa terjadi gagal infeksi, kelelahan, inersia uteri, partus yang lama, serta infeksi intrauteri. Terhadap janin bisa terjadi trauma karena tindakan, prolaps tali pusat, dan infeksi intrapartal. Akselerasi persalinan disebut juga augmented of labor, di mana merangsang uterus pada saat proses persalinan untuk meningkatkan frekuensi, durasi, dan kekuatan kontraksi uterus. Selanjutnya kita akan membahas tentang amniotomi. Amniotomi adalah tindakan membuka selaput amnion atau ketuban dengan membuat robekan kecil yang akan melebar secara spontan. Akibat gaya berat cairan dan tekanan dalam rongga amnion, ini dilakukan pada pembukaan lengkap atau hampir lengkap. Indikasinya pada persalinan kala 2, akselerasi persalinan, dan persalinan pervaginam dengan instrumen. Kontraindikasi amniotomi adalah polihidroamnion, presentasi muka, tali pusat terkemuka, fasa previa, letak lintang. Dan komplikasi yang mungkin terjadi, kompresi tali pusat, janin terlilit tali pusat, berkurangnya oksigenasi janin, serta meningkatnya risiko infeksi. Sekian dan terima kasih.